Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita untuk menyadari benar orang yang menderita di sekitar kita memanifestasikan Yesus yang seharusnya kita tolong. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang memelihara kami sampai sekarang. Kalau kami diberkati, Tuhan mau supaya kami menjadi berkat orang lain, bagi orang lain. Dan kalau Tuhan berbuat baik kepada kami, Tuhan mau supaya kami juga berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, tanamkan itu di hati kami semua, para pemirsa, seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25 ayat 35 dan 36. Matius 25 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Saudara pemirsa, inilah masalah kita semua. Mari kita lihat, saya mulai dengan masalah dulu. Nanti baru kemudian bicara yang positif. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika ada orang lapar minta makan kepada kita, kita bilang, pemalas lo, sehat begitu kok. Atau kita bilang, pura-pura dia itu buta. Saudara masih dengar saya? Ini musuh dititipkan iblis kepada kita, supaya kalau boleh kita tidak tarakkan firman Tuhan ini. Berikut, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Kita lagi bilang, banyak itu air, minum aja di keran situ. Kita membunuh orang, minum di keran yang kotor. Kenapa? Apa susahnya? Dulu ketika rumah kami di depannya belum ditutup, saya selalu mendengarkan
Kalau ada truk lewat, saya kasih air minum botol besar kepada mereka. Mereka begitu senang. Sekarang bagian depan rumah kami sudah tutup karena banyak orang harus menginap di sini, orang sakit. Jadi saudara-saudara sekalian, ini musuh yang dititipkan iblis supaya kita tidak berbuat baik seperti apa yang Tuhan katakan. Nah, ini yang paling ramai. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Hei, jangan. Dia mau merampok rumahmu dalam nama Yesus. Itu iblis yang buat begitu. Kemudian ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Pakaian untuk kami sekeluarga aja tidak cukup, mau kasih kamu. Lihat orang pakai pakaian compang-camping, ngeri sekali. Itu cara kerja iblis. Kemudian ketika aku sakit, kamu melawat aku. Hati-hati kalau melawat orang sakit, bisa ketularan dari iblis lagi. Kemudian apa? Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Siapa suruh lo bikin jahat? Maka kamu masuk penjara. Oke. Soal ke muka saya ke sini. Itulah cara kerja iblis. Kenapa saya sampaikan itu? Saya pun berkali-kali mengalaminya. Ya, jadi mohon supaya hari ini sudah dengarkan baik firman Tuhan ini. Apa? Ketika aku lapar, kau beri aku makan, kasih tak makan. Ya. Kalau sudah punya nasi di belakang, ya, di dapur, beri orang yang lapar makanan. Bukan hanya karena dia keluarga kita, orang yang kita tidak tahu apapun juga. Kami selama 5 tahun saudara sekalian memberi makan orang lapar kira-kira 800 sampai 900 nasi bungkus di nama tempat kami ini TPA Punggur, tempat pembuangan sampah akhir. Itu di bagian utara dari kota Batam. Di sana kira-kira 1000 orang pemulung. Tetapi bukan hanya pemulung suka makan, karena kami buat nasi bungkus seperti yang kami suka makan. Saya selalu bilang sama ibu, kalau mulai ada anggota jemaat yang saya tahu kalau masaknya enak, wah, tidak main-main saudara sekalian. Berasnya harus seperti yang kami mau makan, lauk pauknya seperti kami mau makan. Kami kasih apa? Hati dan rempelo, karena ada 2 keluarga jemaat kami yang menjual ayam. Ambil hati dan rempelo, bikin sambal, ayah enaknya. Itu kami bagikan kepada semua. Oleh karena itu, supir-supir kernet yang ngantar sampah ke sana di truk-truk itu juga antri mau ikut kami makan bersama. Dan kami sendiri ada aturan, kalau mau ikut, ya, Dasa yang paling itu, putra saya pendeta muda Dasa laku, Samuel MTH. Satu kali saya kaget, dia bilang, "Papa, belikan banyak-banyak ini kue ulang tahun." Saya tidak sadar juga. Hari itu hari ulang tahun dia, persis hari Sabtu kami bisa bagikan. Dia pergi ke sana, dia nyanyi happy birthday bersama dengan para pemulung. Saya bersyukur saya punya anak yang sudah dididik sedemikian rupa mau berbagi dengan sesama. Oke. Jadi semua bidang yang lain, mari kita ingat, kalau kita buat sesuatu seperti kepada Tuhan Yesus. Itu dia, itu yang membuka pintu berkat untuk kita, bahkan mempengaruhi sampai kita kepada kehidupan yang kekal. So, lihat yang sebaliknya. Masuk ke mana dia? Masuk ke neraka. Oleh karena itu jangan mengabaikan perbuatan baik. Memang perbuatan baik Kristen kita tidak sama dengan orang lain. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat dan sudah memiliki hati Yesus. Dalam nyanyian yang lama dulu, dalam nyanyian tebal, nama nyanyian itu Kemenangan Iman, digunakan oleh salah satu gereja di Indonesia. Itu ada nyanyian yang saya suka sekali. Apa? Ke dalam hati Yesus ku masuki terus. Maksudnya apa? Hari ini kita berdoa,
untuk para pemirsa ini, para jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kita diberi hati Yesus yang mau menolong orang lain. Apapun masalah mereka, jangan kita curigai. Mari kita menolong dengan tulus hati. Lalu kalau mereka buat jahat kepada kita, itu tanggung jawab mereka kepada yang punya mandat ini, mandat kebaikan, mandat perbuatan baik, mandat untuk kita melakukan apa saja untuk menolong sesama. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa baik kepada kami. Berkati kami Tuhan sekarang, beri kami hati-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau beri hati kepada kami untuk menolong sesama tanpa berpikiran negatif terhadap mereka. Kembalikan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat berbuat baik lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kami yang kurang beruntung, apalagi baru saja melewati pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.